mengasihi seperti Kristus. Apa yang membuat pernikahan menjadi mungkin adalah karena kita dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Efesus 5 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Seorang pemerhati rumah tangga mengatakan, setelah ia bertahun-tahun bekerja dengan pasangan, ia mengatakan, "Kami melihat bahwa pasangan pranikah cenderung idealis, sedangkan pasangan menikah seringkali pesimis. Kenapa ini terjadi? Ya tentunya dikarenakan karena yang mau menikah memiliki harapan-harapan, impian-impian yang mereka hendak raih. Sedangkan pasangan yang menikah seringkali pesimis oleh karena pengalaman-pengalaman mungkin kehidupan berumah tangga dari waktu ke waktu." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus, pasangan yang berbahagia, pasangan yang belum menikah cenderung mengungkapkan betapa mereka saling mencintai. Menurut pemerhati pernikahan itu menyatakan bahwa kenyataan yang mereka bagikan dengan mereka tidak berlaku. Artinya bagi yang mau menikah. Jadi masalah yang dihadapi orang lain dikatakan tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka siap untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka. Bahkan mereka tidak sabar untuk menghabiskan setiap momen bersama. Bagaimanapun mereka adalah belahan jiwa. Namun di sisi lain, pasangan yang sudah menikah seringkali mengalami banyak kenyataan dalam kehidupan mereka yang membuat mereka sedikit letih. Bukan berarti mereka tidak mencintai satu dengan yang lain. Tetapi mereka hanya merasa kesal dengan tingkah laku mereka yang menyebalkan. Dan tidak begitu yakin apakah semua itu bisa berubah. Oleh karena seringkali manusia ini ingin mengubah orang lain, tetapi sulit untuk mengubah diri sendiri, sehingga mengalami kesusahan. Jadi, saudara-saudara, menurut pemerhati rumah tangga tersebut, mengatakan bahwa ketika kami bekerja dengan pasangan yang sudah menikah, kami seringkali mendapati mereka tidak termotivasi dan lelah oleh karena merasa bahwa harapan mereka akan pernikahan tidak akan pernah benar-benar terwujud. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di kebanyakan pasangan suami istri saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini juga terjadi kepada Anda? Ayat untuk hari ini dalam Efesus pasal 5 ayat 25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Rasul Paulus menulis surat dari penjara di Roma kepada orang-orang percaya di Efesus, sebuah kota di Asia Kecil yang sekarang berada di provinsi Izmir atau Turki, di mana ia melayani selama kurang lebih 3 tahun. Di sini Paulus menjelaskan kepada kita apa artinya menjalani kehidupan Kristen dalam komunitas. Sang Rasul mengatakan bahwa setelah semua yang telah Allah lakukan di dalam Kristus untuk menebus kita dan menjadikan kita gerejanya, maka kita harus berperilaku satu sama lain dengan cara menghormati Dia yang adalah Allah dan penebus kita. Saudara-saudaraku,
Jadi, apakah pandangan Anda dan pasangan Anda terhadap pernikahan itu idealis atau pesimis? Yang membuat pernikahan menjadi nyata adalah sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Jadi, idealis ketika Anda menikah, realistis akan segera mengambil alih. Mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa dan akan membuat kesalahan. Dan itu yang kita alami. Namun kita dipanggil untuk hidup dalam pernikahan sebagaimana Allah menyikapinya yang tidak sempurna. Artinya menyikapi manusia kita tidak sempurna. Namun panggilan yang dinyatakan untuk istri sementara para istri dipanggil untuk tunduk di ayat 22. Para suami dipanggil untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi jenis kasih ini adalah kasih yang sabar, baik hati, mengampuni, dan kasih yang tidak bersyarat, dan hal-hal positif lainnya yang perlu kita kembangkan dan lakukan di dalam hubungan suami istri. Nah, hari ini kami menyatakan jenis pernikahan seperti ini untuk Anda saat Anda bangkit dari idealisme atau pesimisme dan bertujuan untuk hidup sebagai anak Allah. Maka kita perlu realistis dengan apa yang kita alami. Saudara-saudaraku, rutinitas dan kebiasaan yang baik adalah penting untuk stabilitas pribadi dan emosional bersama dengan pasangan. Namun hal tersebut juga dapat menjadi usang dan membuat pasangan Anda jengkel bila hal yang rutinitas yang mungkin membosankan yang terjadi dari hari ke hari. Nah, oleh sebab itu, berdoalah saudaraku. Bila ada kebiasaan-kebiasaan yang serius yang mengesalkan pasangan Anda, dengarkan baik-baik. Dengan hati terbuka, apa yang mereka katakan dan bila perlu mohonlah agar Tuhan menolong Anda masing-masing untuk berubah demi kebahagiaan atau kebaikan satu sama lain. Jadi, perubahan itu perlu. Putuskan minggu ini untuk mengatasi satu kebiasaan kecil yang menjengkelkan. Mengatasi kebiasaan memang tidaklah mudah. Terutama yang mungkin sudah berlangsung seumur hidup. Namun carilah bantuan dan pengertian dari Tuhan dan pasangan Anda saat Anda memulai perjalanan ini. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia. Ada 3 prinsip penting dalam hal ini dari sekian banyak prinsip tentunya. Yang pertama, ampunilah pasangan Anda betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita betapapun kita tidak layak. Yang kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Yang ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkanlah pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Kita mengharapkan 3 prinsip yang didasarkan pada Injil ini dapat membantu kita bukan hanya untuk memahami bagaimana Tuhan berhubungan dengan kita, tetapi membantu setiap pernikahan untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebahagiaan, kedamaian, sukacita, bukan? Mari kita nilai pasangan kita dari sudut pandang positif ketika negatif. Marilah kita berpikir positif tentang pasangan kita.
dari segala kelemahan yang ada. Sebagaimana Kristus telah memandang kita dari sudut pandang positif. Walaupun kita mengalami berbagai kelemahan, kekurangan, tetapi Kristus memandang kita adalah anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Satu ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia dalam konteks pasangan seperti dirimu sendiri. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.